Baik Ananda, tadi sudah ada 2 cara untuk menemukan momen gaya atau torsi, yaitu untuk gaya yang tegak lurus dengan gaya dan gaya yang membentuk sudut. Nah, bagaimana kalau seandainya ada banyak gaya yang bekerja pada benda? Ya, seperti contoh berikut ini. Ya. Nah, ini lengan gayanya. Ya, ini porosnya. Satu gaya Ibu taruh di sini. Ini gayanya tegak lurus ya. Misalnya gayanya adalah 5 Newton. Lalu di sini juga ada gaya sebesar ini F1, ini F2 sebesar juga 5 Newton. Lalu di sini ada gaya sebesar F3 sebesar 10 Newton dengan membentuk sudut 37 derajat. Nah, kalau seperti ini bagaimana Ananda untuk menentukan momen gayanya? Ya, kita harus bikin perjanjian tanda dulu. Apa itu perjanjian tanda? Jika gaya yang kita berikan kepada benda menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka torsinya positif. Ya, jadi searah ya. Jika gaya yang kita berikan kepada benda menyebabkan benda berputar berlawanan jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Ini perjanjian tanda. Ya, ini adalah perjanjian tanda. Nah, apa contohnya? Ini ya. Nah, kalau Ibu berikan di sini A, lalu di sini B, lalu di sini C, panjang A ke B adalah 1 meter, panjang B ke C adalah 1 meter, maka untuk menentukan torsinya, torsi total adalah torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Ya, berarti kita lihat dulu torsi 1. Nah, torsi 1 adalah dari poros ke F1. Poros ke F1 gayanya sudah membentuk sudut 90 derajat atau sudah tegak lurus. Berarti kita tidak perlu memproyeksikan lagi. Kita tinggal bikin F kali L. F1 kali L1. F1-nya berapa? 5 Newton. Lalu L1-nya berapa? Dari poros ke F1. Berapa jaraknya? Ya, jaraknya adalah 2 meter. Adalah jaraknya 2 meter. Ya. Nah, ini berapa? Ini dikalikan 10 Newton meter. Nah, sekarang kita prediksi apa yang terjadi pada gaya ini. Nah, kalau ini adalah gayanya, kalau kita putar, ini porosnya tetap ya, ini kita berikan gaya di ujung sini, bagaimana perputarannya? Searah jarum jam atau berlawanan? Iya, berlawanan jarum jam berarti di sini nilai torsinya adalah negatif. Ya, jadi jadinya negatif 10 Newton meter. Torsi 2 adalah F2 kali L2. Nah, untuk F2 Ananda. Sekarang kita logikakan ini adalah sebuah batang. Kalau batangnya porosnya di ujung sini ya, kemudian kita tarik gaya, apakah gaya yang ini akan menyebabkan benda berputar? Menyebabkan benda berputar? Nah, betul tidak. Maka torsinya akan menjadi 0. Karena gaya yang sejajar dengan lengan gaya akan menyebabkan
torsinya bernilai 0. Tentu kalian bertanya, kenapa 0, Bu? Ya, karena dia tidak berputar. Ya. Torsi ketiga adalah F3 kali L3. Oke. Nah, F3 kali L3 kita lihat ini membentuk sudut. Ya. Agar dia tegak lurus, kalau ini adalah gaya, kita proyeksikan tegak lurus dengan lengan, berarti ini ya. Kita tarik garis. Nah, ini dia. Ini apanya daripada gaya? F3. Apakah sin atau cos? Yap, masih sin, yaitu F3 sin 37 derajat. Sehingga ini menjadi, ini cross ya. Jadi kita ambil gayanya adalah F3 sin 37 derajat kali L. Jadi ini adalah gaya yang tegak lurus. Gaya yang tegak lurus. Kita undo lagi. Oke. Oke, baik, Ibu akhiri dulu.